Smart Podcast, Smart Innovation for Sedulur Smart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan episode keempat bersama Evi kembali hadir lagi di sini Sedulur Smart dengan bintang tamu masih yang spesial ya. Dan hari ini kita kedatangan Bapak Haji Amani Lutfi SAG. Assalamualaikum Pak Haji, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak Haji. Kita langsung ngobrol aja deh. Siap. Ini katanya dengar-dengar bulan puasa ini setan diikat. Jadi tidak ada yang berkeliaran. Tapi kenapa kok masih banyak kejahatan, masih banyak pokoknya yang nggak bagus-bagus gitu. Itu sebenarnya gimana sih Pak Haji? Wah, ini luar biasa pertanyaannya. Luar biasa pertanyaannya, artinya realistis dan ini penting untuk kemudian masyarakat tahu agar kemudian stigma yang muncul tidak liar dan kemudian tidak terarah seperti yang kita harapkan, mereka tetap kembali ke ajaran. Saya prihatin dengan pertanyaan ini dan ini hampir meluas di tengah masyarakat kita. Paling tidak, pertama, setan tertuduh. Ini setan tertuduh, saya prihatin ya. Setan tertuduh ini saya prihatin. Yang kedua, nanti setan kalau begitu dia akan mengajukan nota keberatan di hadapan Allah ya atas tuduhan ini. Karena belum tentu sebenarnya setan yang berbuat. Apalagi kemudian dikatakan dia lepas lalu menggoda kita. Gitu ya. Iya. Jadi kayaknya makin penasaran kita nih. Sebenarnya bagaimana sih? Bener gak sih diikat? Kita akan langsung menyaksikan pesan Ramadan langsung dari Pak Kiai Haji Amani Lutfi. Silakan Pak Kiai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pemirsa yang berbahagia, terkait dengan pertanyaan tadi bahwa konon katanya tindak-tindak patos yang terjadi di tengah masyarakat di tengah Ramadan, apakah itu tawuran? Tetapi untungnya tawuran saat ini sudah makin islami, Pak. Jadi tawuran kalau di luar Ramadan itu mereka sebutannya tawuran. Kalau Ramadan itu agak islami, istilahnya perang sarung gitu ya. Karena memang kan kalau Ramadan itu identik dengan sarungan gitu. Jadi perangnya pakai sarung, cuman isinya batu, gir, kemudian petasan dan lain sebagainya. Atau kemudian mencuri juga mengambil yang belum izin saja bahasanya gitu. Jadi ya agak santun gitu ya. Tetapi ketika kemudian itu dikaitkan dengan apakah karena setan-setan yang dalam sebuah hadis Rasulullah SAW kemudian dinyatakan lepas, ini kita perlu kaji secara mendalam. Kalimat dasarnya adalah idza jaa Ramadan, ketika Ramadan itu datang, pintu-pintu surga itu dibuka oleh Allah. Kemudian pintu neraka ditutup oleh Allah, lalu setan-setan dibelenggu. Dan ini riwayatnya lumayan banyak yang meriwayatkan, tetapi begini, bahwa pangkal tentang kejahatan, kelalaian orang dalam melakukan amalia sehingga lepas daripada ajaran-ajaran Allah, atau kemudian terjerembabnya orang dalam jebakan-jebakan syahwat. Syahwat itu keinginan yang kuat pada diri manusia, tetapi menyangkut soal hal yang bersifat duniawi. Umpamanya udah punya istri satu pengen nambah dua, udah punya istri dua pengen nambah tiga, ya, padahal tidak jelek-jelek semua, cantik semua, yang minimal sekelas hari ini semua gitu. Atau udah punya motor satu pengen nambah dua. Oke. Itu namanya syahwat. Jadi keinginan yang kuat ingin mencapai dunia. Kalau keinginan kuat hubungannya ingin meningkatnya amaliyah menuju Allah, istilahnya himmah ya. Seperti ada di kitab Hikam umpamanya di bagian yang kedua. Itu meskipun nanti tetap dinyatakan oleh Syekh Athaillah tidak bisa menabrak takdir Allah. Oke, kembali lagi. Bahwa pangkal daripada kejahatan, kemaksiatan, kemudian pangkal daripada kelalaian, pangkal daripada timbulnya syahwat seperti yang tadi dicontohkan, adanya kejahatan dihubungkan dengan setan, menurut saya terlalu kejam. Ya, menurut saya terlalu kejam. Ini yang kemudian tadi saya bahasakan singkat, bahwa jangan-jangan nanti setan juga bikin nota keberatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kata Syekh Athaillah itu sebenarnya tingkat tindak patos kejahatan apapun ada dua muaranya. Pertama, bahwa adalah kemungkinan betul setan itu yang nyata menjadi musuh kita, innahu lakum aduwwum mubin, itu memang menjebak kita, menggoda kita, tetapi harus dipahami bahwa setan juga ada aturan mainnya. Ada 12 undang-undang di dunia jin ya, karena ketika kita bicara setan itu syaitana dalam tafsir As-Subuni itu artinya ba'idun anir rahmah, dijauhkannya orang dari rahmat Allah. Maka wujudnya bisa manusia, bisa dari bangsa jin. Ya, bisa dari bangsa jin, bisa juga dari manusia. Nah, setan dari bangsa jin ini yang kemudian diikat oleh Allah. Ini betul-betul ikatan itu terjadi, bukan lepas. Jadi di mana kemungkinan kedua? Kemungkinan kedua adalah
pada hawa nafsu yang ada pada manusia ini. Ya, manusia kita mengenal terdiri dari 4 unsur. Ada jasmani, ada rohani, ada kemudian akal, ada kemudian nafsu. Ya, nafsu inilah yang kemudian menjadikan mereka dibiarkan secara liar. Ya, Syekh Athaillah mengatakan pangkal dari kemaksiatan, pangkal dari syahwat, pangkal dari kelalaian adalah ketika manusia tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Jadi semua peristiwa-peristiwa, tindak patos kejahatan dan lain sebagainya itu kembali kepada manusianya. Apakah dia mampu mengendalikan diri atau tidaklah. Ramadan ini sebenarnya ini Allah turunkan sebagai bagian dari riyadhah yang dilatihkan kepada manusia secara sistematis dari menit menuju jamnya, dari jam menuju harinya, menuju minggunya. 1 bulan penuh dilatih kita untuk bagaimana kita mampu mengendalikan diri kita, mengendalikan hawa kita agar tidak dengan liar dibiarkan. Ketika manusia dengan liar dia mengumbar hawa nafsunya, pada ruang itulah potensi kejahatan akan terjadi. Jadi hubungan dengan setan tidak hari ini. Setan kalau tetap tertuduh dia akan bikin otak keberatan nanti di akhirat, dan siap yang mengatakan itu apalagi dari kalangan ustadz akan dituntut oleh setan rame-rame nanti. Dia akan bikin dewan kehormatan setan ya. Jadi begitu. Oke, baik. Jadi jangan selalu menuduh setan gitu ya. Setan selamanya tidak buruk. Ibaratnya gitu ya. Tetap kendali ada di kita. Oke, baik. Terima kasih Pak Haji sudah hadir di sini di Smart Podcast. Jangan lupa untuk selalu like, comment, dan subscribe. Evi dan Pak Haji Amani Lutfi pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.